Continue, continue, ya kan? Hatta tak tiakal yakin sampai masuk kepada engkau keyakinan yaitu kematian. Itu yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jalani. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu salah, ya kan? Soal salah dan benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Tapi aku menjelaskan itu yang dikisahkan mereka itu kisah piston. Yalah, dihidupi sekali, yalah, mbah hidup jalannya lagi nya. Makanya sering makan kayak tepung tadi itu sering aja. Tepung. Nah, soal tepung, asal tepung. Tandanya kan berubah-ubah kan. لما ناداني هو بعذرته. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan zat wajibul wujud? Ya. Tujuh. Pertanyaan Dani dulu lah, tentang zat wajibul wujud. Dani ini tentang soal ada orang mengatakan bila orang itu ma'rifatullah, apa tadi ya kah? Tidak perlu, apakah tidak perlu lagi zikir lisan terlalu banyak? Itu kah? Apakah begitu? Jadi begini, itu berarti dia adalah memahami sebuah mesin, ya. Jangan dipahami sebagai sebuah sistem syariah secara keseluruhan, ya lah. Jadi ini ada syariah, tapi di dalam syariah ini ada yang kita bahas bagian tertentu kayak itu, nah, ya lah. Ibarat sebuah mobil, kita bicara hanya masalah sehar. Sehar itu, nah gitu kan, sehar tak lah, sehar yang apa namanya bahasa Indonesia Pak? Piston itu bergerak ketika ada api, ya lah. Dan piston itu cukup dihidupkan satu kali kontak kah? Terus di starter, piston akan hidup menyala, melewati pengapian, ada api, maka piston hidup. Berapa kali metiknya? Sekali aja. Maka orang yang bertanya tadi tentang berzikir itu tadi, kalau katanya orang ma'rifatullah seperti, maka saya istilahkan itu seperti menjelaskan yang saya jelaskan tadi. Yalah, tentang mesin dan sekali hidup. Nanti kalau dia mati, hidupi lagi, atau mau mati kan itu hidupi lagi. Itu yang dimaksud bagian itu. Tetapi lalu akhirnya dia membuat sistem piston itu untuk keseluruhan mobil, keseluruhan sistem mobil. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Paham lah? Karena itu hanya dikisahkan untuk soal piston. Maka ternyata sistem itu berbeda-beda, yalah. Ternyata soal mencat mobil, mendikung mobil lain lagi tekniknya. Harus semuanya di apa? Terus di apa? Kalau di amplas, kemudian dibersihi dulu semuanya kan? Udah bisa sekali tuh. Amplas tuh berulang-ulang enggak? Ada yang berulang-ulang. Maka berulang-ulang itu syariah, diajarkan di dalam syariah. Dan itulah Nabi SAW, sempurnalah beliau johir dan batin. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani, batallah wusul seseorang, jadi jatuh dia wusul. Asalnya ma'rifatullah sudah jatuh dia duduknya kepada orang biasa lagi, makomnya dari khawas jatuh kepada awam lagi sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar.
Dari kawasul kawas jatuh ke kawas, dari kawas jatuh ke kawasul kawas karena tidak bisa memelihara syariat, yaitu syariat johir. Syariat johir disuruh banyak enggak kita mengucapkannya? Misalnya kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, kita perbanyak kalimat itu. Iyalah. Itu kan dengan pada awalnya perlu riadah juga. Nah, makanya aku jelaskan pada awalnya riadah, habis itu tidak riadah lagi, itulah jatuh. Riadah itu terus menerus. Syariat johir mengajarkan seperti itu. Continue. Ya kan? Hatta ta'tiyakal yakin, sampai masuk kepada engkau keyakinan, yaitu kematian. Itu yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu salah. Ya kan? Soal salah dan benar itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Tapi aku menjelaskan itu yang dikisahkan mereka itu kisah piston. Yalah, dihidupi sekali, yalah, mbah hidup jalannya lagi nya. Makanya sering makan kayak tepung itu lah istilahnya. Tepung. Nah, soal tepung, asal tepung. Kan berubah-ubah kan, berubah-ubah. Itu namanya jikir atau dalam istilah lain jikir ahadiyah atau di makam ahadiyah. Itu nanti ada pembahasan tentang ahadiyah ini begini. Kalau yang saya jelaskan tuh lain lagi. Kalau yang mengistilahkan tepung lain lagi jawabannya, ya kan? Ya, itu namanya penyamaran dua keadaan. Satu dia mengistilahkan zikir, tapi satu sisi dia misalkan tepung. Jadi antara yang dikisahkannya A dengan yang B itu berbeda. Begini, yang dipakainya sepeda motor, merek Honda. Yang dipakainya, yang dikisahkannya mobil. Nah, itu. Yalah, jadi sesuatu hal yang berbeda, tapi tersamar. Tepung, tentang istilah tepung begini. Kalau orang itu menurut dia, ini menurut kelompok-kelompok yang begitu, kalau orang itu sampai pada alam lahud dan dia pada sistem yang disebut dengan ahadiyah, dia meyakini hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meyakini tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya tidak ada, termasuk kehidupan ada. Itu paham widatul wujud namanya. Maka pada saat itu menurut dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Makanya itu wakasirun fil kainati bahwa bimakna wahid. Apapun yang banyak yang engkau lihat di dalam kainat-kainat ini tidak lain maknanya hanya satu juga. Nah, itu. Lalu pertanyaannya apa? Bisakah seperti itu? Ahadiyah itu. Nah, ini tidak diajarkan oleh di dalam kita memahami di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja jawabannya. Kita tidak menemukan. Presiden itu ngapain aja presiden nang sembarang nih itu bukan bukan Allah Taala ingatakan itu. Nah itu campuran sidin pengetahuan sidin kada sistematis. Tidak apa-apa. Seharusnya antara satu dengan lain itu sistematis. Bertahap kan ya, makanya seharusnya memilih. Ya makanya kalau belajar ma'rifatullah itu kalau memang mazhab, misalnya mazhab apa? Misalnya kalau kita ini mazhab Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, itu kan mazhabnya. Ya mazhab Syekh Abdul Qadir Jalani. Kecuali yang seimbang dengan itu atau yang sama dengan itu, nah itu ikuti. Misalnya Tijaniyah, Qadiriyah, ya kan, Naqsabandiyah. Pahamnya seperti ini terus. Imam Junaid, Imam Asyibli, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, situ aja terus berkisar. Kalau itu tadi itu kan padahal sih yang menjelaskan tepung itu kan pengakuan juga sudah tuh. Ya, iya, kan bahaya tuh. Tepung tuh bahaya tuh. Karena ujung-ujungnya bagian dari Allah Ta'ala. Kacaunya bagian dari Allah Ta'ala. Ternyata kita ini bagian dari Allah Ta'ala aja. Nah ya sudah salah masalah punya masalah. Lain kita aja itu pulang ya.
tentang sholat itu tetap kita ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lil ma'lum fi hadisin Nabi SAW, la hajata li abdihi, tidak ada hajat kepada hambanya. Kalau Allah memerlukan sesembahan, berarti jauhlah daripada pengenalan kita awal fi ilmi tauhid. Janganlah ilmu tauhid kita awal apa belajar? Allah tidak perlu kepada hamba, apalagi Pak Haji Samin. Allah tidak perlu untuk dipuji, Allah tidak perlu untuk disembah, Allah tidak memerlukan sembahan, ya kah? Ya kan gitu tuh. Allah tidak berhajat kepada makhluknya sedikit pun, ya kah? Kada sembahyang ke hambanya, kada rugi juga Allah. Allah kada disembah, kada dipuji, dia maha terpuji, maha agung sudah. Jadi yang kita bicarakan ini masalahnya bukan Tuhan sebenarnya, masalah kita.